Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena dengan izinnya kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sahabat fillah semua diberi kesehatan dan rezeki yang berkah serta selalu ditetapkan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ajaran Islam memiliki berbagai amalan yang baik bagi kesehatan maupun dalam memperkuat keimanan. Salah satunya dalam hal beristirahat di malam hari. Cara tidur sehat seperti Rasulullah patut ditiru, sebab cara itu menjadi langkah tepat untuk memperoleh istirahat tubuh yang sesungguhnya. Pola tidur Nabi Muhammad SAW begitu menginspirasi dan mulai dibuktikan secara ilmiah oleh banyak ilmuwan yang terkemuka. Tak dapat dipungkiri para pakar kesehatan mengakui cara tidur sehat seperti Rasulullah SAW ini layak diterapkan setiap hari. Meski terbilang sederhana, namun hal ini sesuai hadis Rasulullah dan bisa termasuk menjalankan amalan. Mencoba menjalankan suri toladan Nabi termasuk salah satu ibadah, sehingga sebagai umat Islam yang berusaha taat, alangkah baiknya mengetahui mengenai hal ini. Berikut beberapa cara tidur sehat seperti Rasulullah SAW membantu menjaga kondisi dan kebugaran di pagi hari. Yang pertama, memadamkan lampu. Cara tidur sehat Rasulullah yang pertama ialah memadamkan lampu atau membuat kamar Anda menjadi lebih gelap. Hal ini disampaikan Nabi SAW melalui hadis, serta diperkuat oleh berbagai penelitian. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Padamkanlah lampu-lampu di malam hari, kuncilah pintu, dan tutuplah bejana makanan dan minuman." Profesor di New York University School of Medicine, saat tidak ada cahaya, sekresi hormon melatonin diproduksi secara alami selama tidur. Hormon melatonin diproduksi oleh kelenjar pineal, berfungsi sebagai pengatur ritme tidur, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan menghambat peningkatan kolesterol. Selain itu, sebuah studi dalam jurnal Cancer Genetics and Cytogenetics mengulas bahwa tidur menggunakan cahaya buatan akan berdampak pada jam biologis tubuh, serta memicu ekspresi berlebihan dari sel-sel yang dikaitkan dengan pembentukan sel kanker. Yang kedua, posisi tidur miring ke arah kanan. Cara tidur sehat seperti Rasulullah berikutnya dengan memiringkan tubuh ke arah sebelah kanan. Sebab, posisi jantung di sebelah kiri mencegah tertindih. Hal ini telah dianjurkan oleh Nabi SAW sejak ribuan tahun lalu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 247, dan hadis riwayat Muslim nomor 2710, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Semakin diperkuat dari hasil studi para pakar kesehatan, berdasar studi yang dilakukan pada tahun 2003 serta dimuat The Journal of American College of Cardiology dan New York Times 21 Februari 2011, tidur posisi miring ke kanan lebih aman daripada miring ke kiri. 1 Februari 2011, tidur posisi miring ke kanan lebih aman daripada miring ke kiri. Hal tersebut bisa mengurangi resiko kegagalan jantung. Hal tersebut bisa mengurangi resiko kegagalan fungsi jantung, sebab saat posisi tubuh miring ke kanan, membuat jantung yang berada di bagian kiri tidak tertindih oleh organ lain. Zaman dahulu mungkin banyak yang berpikir dengan alasan bahwa Islam selalu mengutamakan kanan, sehingga anjuran ini merujuk pada keutamaan tadi. Ternyata di balik itu ada efek medis untuk menjaga kesehatan yang mulai terungkap.
Bagi pasangan suami dan istri bisa dengan menghadap ke kanan, dengan posisi istri di depan sehingga suami dapat memeluk dari belakang. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Kesederhanaan yang terpancar dari cara tidur sehat Rasulullah, beliau lebih senang tidur beralaskan tikar, terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan sabut. Kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi alas sebagai bantal, namun terkadang menggunakan salah satu tangan diletakkan di bawah pipi. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin tidur di malam hari maka beliau meletakkan tangannya di pipinya yang kanan, kemudian mengucapkan Bismika Allahumma amut wa ahya, yang artinya dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Di balik kesederhanaan Rasulullah tersimpan manfaat medis. Ternyata tidur dengan alas tangan bisa membuat posisi kepala, leher, dan punggung tercipta garis lurus. Cara tidur sehat Rasulullah selanjutnya dengan menghindari posisi tengkurap. Larangan ini muncul dari kisah Ya'is bin Tikfah al-Ghifari. Dia bercerita, "Bapakku menceritakan kepadaku bahwa ketika aku tidur di masjid di atas perutku atau tengkurap, tiba-tiba ada seorang yang menggerakkan kakiku dan berkata, 'Sesungguhnya tidur yang seperti ini dimurkai Allah.' Bapakku berkata, setelah aku melihat ternyata beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Tabrani. Tidur posisi tengkurap, kata Imam Tirmizi, membawakan hadis yang diperoleh Abu Hurairah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang Muslim tidur tengkurap. Beliau berkata, ini adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah. Pakar kesehatan membuktikan bahwa tidur tengkurap berbahaya. Ilmu kedokteran mengungkap bila tidur pulas dengan tengkurap lama, otomatis membuat otot dada atau otot pernafasan tidak bisa mengembangkan dada secara baik dan maksimal. Setelah suatu periode tertentu bisa mengalami kesulitan bernafas, sebab beban tubuh menekan ke arah dada dan menghalangi dalam merenggangkan serta berkontraksi, sehingga mengurangi asupan oksigen dan mempengaruhi kinerja jantung hingga otak. Cara tidur sehat Rasulullah berikutnya ialah larangan tidur berlama-lama dengan posisi terlentang. Sebab hasil kaji secara medis ternyata tidur terlentang bisa menekan atau menyesakkan tulang punggung. Bahkan kadangkala bisa menyebabkan ingin ke toilet terus. Berdasarkan penelitian Dr. Zafir Al-Attar, tidur dengan cara terlentang akan menyebabkan seorang bernapas melalui mulutnya, sehingga mengurangi intensitas nafas dari hidung. Padahal hidung memiliki bulu-bulu halus dan lendir yang bisa menyaring kotoran yang ikut terisap bersama udara yang dihirup. Terlalu banyak bernapas menggunakan mulut, seseorang rawan terkena flu, serta menyebabkan keringnya rongga mulut, sehingga memicu terjadinya peradangan pada gusi. Yang berikutnya adalah tidur lebih awal selepas sholat Isya. Cara tidur sehat Rasulullah yang terakhir ialah anjuran untuk istirahat setelah sholat Isya, sebaiknya menyegerakan tidur jika tidak ada kepentingan lain. Apabila begadang untuk hal yang tidak bermanfaat tentu bisa merugikan, namun bila ada hal penting yang membuat mata harus tetap berjaga, boleh dilakukan, seperti murojaah, belajar, dan hal baik lainnya. Bahwasanya Rasulullah membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568 dan Muslim nomor 647. Itulah beberapa cara tidur sehat Rasulullah yang patut diteladani dan diterapkan setiap malam. Sebuah langkah ibadah yang sederhana, yang sangat mudah demi memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui mengikuti teladan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Langkah ini sangat bermanfaat tidak saja bagi umat Islam, melainkan juga netral bagi semua umat manusia. Namun khusus bagi yang berniat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah tentu akan mendapat nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.